Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Nah, anak-anak semua coba membuka halaman 149, bab 5, membuat kesepakatan melalui negosiasi. A. Mengevaluasi teks negosiasi. Sebelum kita mempelajari tentang teks negosiasi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu definisi dari negosiasi. Saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari negosiasi itu. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Coba kita perhatikan pada kegiatan 1. Dalam proses pembelajaran kegiatan 1 ini akan ditampilkan 3 bentuk teks. Nanti semua siswa akan mengidentifikasi dari ketiga teks tersebut, manakah yang merupakan bagian atau bentuk teks negosiasi. Coba Anda perhatikan di situ. Pada teks 1, kalau kita lihat, di situ bentuknya adalah bentuk teks transaksi jual beli. Ada pembeli dan ada penjual. Saya coba akan membacakan teks tersebut dan siswa coba menyimaknya. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000, Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, boleh Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 ya, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya. Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Penjual, asal jangan memilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo. Nah, akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelikan. Nah, untuk mengetahui isi teks, ada beberapa pertanyaan di bawah ini, ya, yang dimana siswa harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui isi teks. Nanti siswa akan coba menyimak sendiri, dan kita langsung pada teks yang kedua.
Teks yang kedua judulnya HP baru. Coba siswa perhatikan teks tersebut dan saya akan coba membacakannya. Perihal HP baru itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibeli HP baru. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikannya ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Loh, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayahnya lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani. Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas, kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepaskan kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirimkan tugas ke grup Facebook atau menggugah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekalipun dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani. Asal, ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya, janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah, untuk mengetahui isi teks di atas, di bawah ini ada beberapa pertanyaan yang perlu siswa menjawab. Lalu kita lanjut ke teks yang ketiga. Terima kasih Bumia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bumia, guru kimia kelas 10 MIPA, tepat waktu. Tak seperti biasanya. Hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Sebenarnya hari itu, Bumia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang nafasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usulan pada Dani. Dan minta Bumia menunda ulangan dong. Capek nih, kata Ali. Waduh, aku nggak berani, jawab Dani. Lia aja suruh bilang, dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bumia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bumia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Ya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman Lia. Minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, kata Bumia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bumia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju.
Belum sempat, Bu. Kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Bu Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih, Bu, kata Lia. Eits, tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh. Dan menggunakan kelas dan tidak mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Nah, dari teks di atas ada beberapa pertanyaan yang perlu siswa menjawab untuk menggali isi teks di atas. Nah, tugasnya yang saya akan berikan kepada siswa, setelah menyimak dan mendiskusikan isi ketiga teks di atas, diskusikan hal-hal berikut ini. Pertama, di antara ketiga teks tersebut, manakah termasuk ke dalam teks negosiasi? Jelaskan alasanmu. Yang ke B, apakah dalam teks tersebut terjadi proses pengajuan dan penawaran? Jelaskan. C, siapakah partisipan yang menyampaikan pengajuan yang mengajukan penawaran? Ke D, apakah terjadi kesepakatan antara partisipan? Yang ke E, rumuskanlah ciri-ciri teks negosiasi dengan bahasamu sendiri. Bandingkanlah hasil diskusi kamu dengan rumusan berikut ini. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi sebagai berikut. A. Partisipan biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. B. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. C. Ada pengajuan dan penawaran. D. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketiga, tidak tercapai kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Kegiatan 2 dan kegiatan 3. Kegiatan 2, coba Anda perhatikan di situ, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kamu sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak, baik pihak menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut. Penjual dan pembeli. Penjual, 30.000, Bu, murah. Pembeli, boleh kurangkan, Bang? Penjual, belum boleh, Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 ya. Baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini sebagai cara halus untuk membujuk pihak lain. Tugas berikutnya, Anda harus membacakan kembali teks minta HP dan terima kasih Bu Mia di atas, kemudian kerjakan tugas-tugas berikut di bawah ini. Coba Anda perhatikan di bawah ini. Pada kegiatan 3,
Pada kegiatan 3, yaitu adalah menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan dalam negosiasi. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawaran biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Pada teks beli HP, Ayah memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Perhatikan kutipan berikut. Ayah akan membeli HP untuk Rani, asal Ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Ketika pihak yang mengajukan tuntutan, Rani menyampaikan persyaratan yang ditetapkan. Ayah, tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan, Ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Nah, tugas berikutnya adalah selanjutnya, bacalah kembali teks negosiasi antara pedagang dan pembeli di atas, serta teks terima kasih Bu Mia. Analisislah apakah kesepakatan yang dicapai memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. 1. Dilakukan dengan santun. 2. Tidak ada tekanan atau paksaan. 3. Saling menguntungkan. 4. Kesepakatannya bersifat praktis, bisa diterapkan. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan video berikut.